Halo, ketemu kembali bersama saya Muhammad Yunus. Kali ini saya berada di lokasi Jeruk Legok Pancir, Cijiwa, dan saya nanti di sana akan menelusuri bangunan bekas Korea yang menurut rumor banyak makhluk astral yang seringkali tanpa sengaja orang melihat, dan betul atau tidaknya saya akan ditemani oleh Aditya untuk memastikan kebenaran rumor tersebut. Mari kita terus ikuti. Saya sudah sampai di lokasi Jeruk Legok Pancir. Ini juga masih kawasan Cijiwa, betul ya? Masih kawasan Cijiwa. Saya didampingi oleh Adit, yang sudah kita kenal sebagai Indigo, juga Smith. Nanti akan melukis lagi ya. Kita melukis lagi apa yang dilihat oleh Adit akan diaplikasikan dalam bentuk lukisan seperti di episode pertama. Dan sekaligus Smith nanti akan sedikit mungkin bercerita tentang peninggalan beberapa bangunan di sini ya. Iya. Kalau dulu memang di sini ada bangunan apa? Ada ini bangunan bekas Korea ini, cuman sekarang udah pada hancur. Karena udah ada masa 5 tahun lah ditinggalin. Itu yang lokasi bekas Korea itu bangunan pabrik atau kantor perusahaan apa? Kalau dulunya ini kan bekas pengolahan emas dulu, pengolahan emas dari mulai gelundung sama apa namanya itu. Rendaman di sini banyak, cuman berhubung lama ditinggalin terbengkalai, jadi bangunan kosong. Beberapa tahun jadi bangunan kosong di sini. Oh gitu. Jadi bangunan kosong ini sudah terbengkalai karena ditinggalkan banyak orang. Iya, ya? ditinggalkan Pekerjanya. Iya, karena pekerja pada sini kan udah pada pindah. Jadi yang namanya yang bikin bangunan di sini si Korea tinggal sendiri aja. Akhirnya ditinggalin gitu. Karena kan pekerjaannya pada pulang. Itu tahun berapa ada bangunan di sini? Ya kira-kira 5 tahun ke belakang lah kalau nggak salah. 5 tahun ke belakang. Iya. Iya. Ini kan tepatnya namanya ini lokasi jeruk. Jeruk kalau yang di bawah itu namanya Legok Pancir. Kalau zaman dulu nyebutnya ini Gunung Kutu. Oh, gitu. Lokasi Gunung Kutu, tapi masuk areal Cijiwa. Tapi ini termasuk dalam area Cijiwa Ya, ya? areal Cijiwa. Oke, saya akan kembali tanya ke Adit. Tadi kita sudah dengar apa yang dipaparkan oleh Smith, pengalamannya tentang diganggu oleh makhluk halus atau makhluk astral, dan kita akan tanyakan ke Adit, betul tidak sih sebenarnya di sini ada makhluk astral? Nah, Adit, Ya. ketika kita masuk ke sini, apa yang dirasakan, apa yang dilihat? Ketika tadi kita masuk ke sini itu belum ada apa-apa. Terus waktu kita agak lama berada di sini, tadi saya lihat dan sampai sekarang pun masih ada di atas pohon sana. Pohon jeruk ya. Itu ada sesosok jin. Dia mukanya hitam, terus pakaiannya putih tapi berlumuran darah merah sekali. Yang dilihat itu? Iya. Kalau kita sama-sama melihat nih, ya. Iya. Adit mengarah ke sana, saya juga mengarah ke sana, kita sama-sama melihat coba. Iya. Masih ada nggak sih? Masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Itu kalau dilihat sama Adit tampak jelas begitu. Jelas. Oh, begitu. Kira-kira mengganggu kita nggak sih? Belum tahu soalnya kan dia masih mantauin kita kayaknya. Oh, masih melihat kita? Iya, masih melihat. Tahu nanti kalau di sana di tempat. Yang lebih serem lagi mungkin ya. Nah, yang Adit rasakan sebenarnya wajar nggak kalau kemudian banyak orang mengatakan bahwa di tempat ini memang serem, angker begitu? Wajar. Wajar. Ada beberapa makhluk astral yang dilihat oleh Adit? Ada banyak sekali. Banyak sekali. Iya, setelah kita lama tadi berada di sini. Pas Banyak begitu kedatangan. masuk kan Adit, tadi saya tanya ada makhluk astral nggak? Adit kan bilang nggak ada gitu Nggak ya. ada tadi. Tapi kita sudah beberapa menit kita berdiri di sini, ternyata pada keluar gitu. Iya, pada keluar. Apalagi yang terlihat oleh Adit selain dari yang berwajah hitam dan berbaju putih, kemudian penuh darah itu? Banyak.
Soalnya di sini kebanyakan jin kayaknya. Oh gitu. Iya. Yang menurut Adit itu jin suka usil terhadap kita manusia, apa katakanlah jin Islam begitu yang bisa damai sama kita, apa gimana? Kayaknya bukan Pengganggu juga. pengganggu. Oh gitu. Jadi Soalnya tadi waktu saya melihat dia terus mandangin kamera. mhm. Mandangin kamera. Oke, karena masih banyak yang harus kita telusuri ya di tempat ini, Iya. maka kita akan terus melanjutkan perjalanan ini ke Legok Pancir. Mari terus kita ikuti. Silakan. Alhamdulillah saya sudah sampai ke Legok Pancir atau yang kita kenal dulu Gunung Kutu ya. Gunung Kutu, dan tampak seperti inilah di belakang saya, cukup menyeramkan karena begitu rimbun, bahkan persis nyaris perjalanan kita tidak terlihat tampak jelas begitu, sehingga beberapa kali hampir terjatuh karena jalannya sudah tidak difungsikan seperti layaknya jalan. Ini Smith, kita sebetulnya tadinya mau kemana nih? Tadinya kita kan mau ke apa namanya, di situ kan ada semacam terowongan tua, terus sama kali di situ. Berhubung medannya nggak memungkinkan, tadi kan kelihatannya rimbun-rimbun itu kan banyak lubang-lubang di situnya, bekas penambangan Ya, zaman lebih dulu. berbahaya ya Ya, kalau lebih kita masuk ke berbahaya. sana. Sebetulnya kalau kita bisa nembus ke bawah itu lebih ekstrim kalau di situ. Itu memang dulu yang Mit lihat apa, lubang sejenis Iya, sejenis lubang kayak gitu. Kebetulan kan apa, terowongan? lubang tapi bentuknya terowongan dari pinggir kali ini nembus ke atas. Berarti vertikal gitu Iya, ya. vertikal. Oh, Nembus itu ke atas. buatan, maksud saya peninggalan zaman Belanda. Kalau masalah itu saya kurang tahu, yang jelas udah ada terowongan dan saya pernah masuk gitu, makanya ngajak ke sini juga. Di situ kan banyak hal-hal yang istilahnya di luar nalar itulah, sewaktu saya masih aktif di sini. Nih Adit, setelah kita sampai ke sini banyak makhluk astral yang dilihat. Banyak. Semakin lama seperti biasa semakin berdatangan, dan saya juga barusan mendengar ada suara tangisan perempuan yang menjerit-jerit, nampaknya dia kesakitan di arah bawah. Terus di belakang kita itu ada sesosok jin
besar, dia kayak buto gitu, buto, kepalanya kayak orang ini, kayak orang ditusuk-tusuk, pokoknya penuh dengan darah. Oh gitu. Iya. Dan sekarang masih ada di belakang. Ada, Ukurannya cukup besar. bahkan Mhm. badan orang dewasa itu sama dengan satu tangan dia, Saking besarnya. saking besarnya. Yang Adi lihat itu, sosok itu paling dominan di sini. Iya, Banyak apa satu yang banyak sekali. bentuk-bentuk seperti itu? Iya. Yang disebut dengan aura negatif dan positif itu perbedaannya apa sih? Maksud saya apa yang disebut dengan aura negatif itu bisa mengganggu kita kemudian? Iya, betul. Oh begitu. Iya. Masuk banyak tadi ya. Jangan terlalu Ini masalahnya kan batu kumpul di bawah, ini anaknya. Kita terus sadar kan. Kita sekarang akan menuju ke tempat lain karena situasinya sudah tidak kondusif ya. Iya. Untuk terus berlanjut di sini, sempat kami terkejut karena memang begitu tiba-tiba saja terjadi begitu, tanpa benar-benar di luar dugaan kita ya. Berarti kita akan lanjut ke sana. Tong kosongnya Pak. Banyak. Barusan dari sana sudah apa yang dilihat tadi? Yang baju merah tadi dia mau ke sini tapi ditahan Oh, supaya gitu. dia diam, nggak ke area ini. Oh gitu. Yang baju merah itu aura negatif apa positif? Netral kalau dia, Oh gitu. Perempuan sebetulnya? perempuan. Sejenis kuntilanak? Bukan. Oh bukan. Oh, makanya begitu Adit seperti setengah berlari itu menahan supaya Soalnya tidak tadi datang. dia mau ke sini langsung ditahan supaya dia tetap berada di sana. Oke. Sekarang kita akan melanjutkan
perjalanan ini cerita Adit diaplikasikan lewat apa? Lukisan. Sudah siap ya? Insya Allah. Energi kira-kira nih, energi yang sudah disampaikan oleh Adit sama Smith terasa berat nggak sih? Kalau bagi saya terus terang dari tadi energinya negatif terus, hampir-hampir, tapi mau saya coba juga ini. Ya intinya saya juga minta izin, misalkan kalau tidak berkenan dilukis atau diaplikasikan ya harus ada isyarat. Nah, kalau misalkan beliau misalkan kasih izin, mungkin bisa diselesaikan ini hasilnya nanti. Tapi sekarang akan mencoba begitu ya? Ya mau mencoba, walaupun dari tadi dari mulai bawah pas lagi yang kerasukan itu udah mulai nggak enak kalau buat saya. Tapi mau coba ya mudah-mudahan sesuai lah gitu. Minimal ada gambaran jelas begitu ya. Nah, Sosok seperti apa yang lebih dominan di sini begitu Adit ya. Sekarang kita akan menuju ke tempat lukisan yang akan diambil oleh Smith ya. Urusan Adit sudah boleh ya kita ya? ya boleh. Sudah boleh ya. Oke, saya akan coba mengaplikasikan dari hasil cerita-cerita Bang Adit tadi lewat kanvas. Mudah-mudahan Smith sedang melaksanakan lukisannya seperti apa yang Adit tadi lihat. Dan Adit sebetulnya itu sedang menambah energi atau bagaimana? Bukan, Apa? saya melihat tadi di tangannya Smith Smith dia nampak berat dan dibantu untuk ringan gitu ya. Itu sebetulnya kenapa tampak berat? Apa karena banyak aura yang negatif, jadi si lukisan ini gak mau mereka jadiin gitu. ya, padahal sudah izin ya untuk Iya. meminta izin untuk bisa melukis begitu dengan lancar, tapi pada kenyataan memang begitu berat untuk Iya. Smith ya. Karena mungkin terlalu banyak aura negatif Iya, di iya. sini, jadi yakin. Ini sudah sekitar 80% nih ya, hampir selesai. Ini menurut penglihatan Adit secara real dilihat dari hasil lukisan Smith dengan apa yang terlihat oleh Adit secara mata indigo, sama persis atau mendekati lah gitu. Ini Sama. Oh sama. Iya. Soalnya emang betul di belakang si baju merah itu ada sosok kuntilanak. Di belakang saya sudah tampak hampir saja selesai lukisan
yang hasil karya Semit seperti inilah kurang lebih. Betul ya, Dit ya? Ya, sosok Dan kuntilanak. di belakangnya ada sosok kuntilanak ya. Dan kami memang tidak bisa melanjutkan perjalanan ini seperti saran dari Adit berkali-kali menginformasikan kepada saya untuk mengakhiri perjalanan ini karena aura negatif begitu banyak sekali. Kemudian juga sudah hampir larut malam, maka perjalanan di lokasi Cijeruk, masih lokasi Cijiwa, akan kami akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga saja ini ada manfaatnya. Dalam kondisi apapun tetap ingat kepada Allah. Terima kasih.